Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Parmadi, Jus dari Pemain aku mentor dari PPK pada angkatan 48 sampai 52 ini. Dan yang kami hormati dan Siwi Retnaningsih selaku wakil bidang humas di SMA Negeri 1 Surakarta, sekaligus beliau merangkap sebagai Kasub Bakti. Yang kami hormati pula para tamu undangan dan Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan, dan mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Izinkan saya Soki Agung Sanoto SPD, kami guru P3K SMA Negeri 1 Surakarta yang mengampu atau mengajar mata pelajaran matematika. Untuk menyampaikan pemaparan kami mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kami mulai dengan dasar hukum. Banyak sekali dasar hukum yang bisa latar belakang ini, yang jelas diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian latar belakang diadakannya orientasi ini adalah sebagai sarana atau mekanisme untuk pembinaan dan pembekalan kepada PPPK yang akan terjadi di lingkungan Dinas Provinsi Jawa Tengah, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, wabil khusus di Dinas Pendidikan, sehingga PPPK nanti akan dapat paham, memahami tentang tugas dan fungsinya. Kemudian tujuan kegiatan seminar orientasi P3K itu yang pertama adalah kami akan mencoba memaparkan kembali secara ringkas mengenai latar belakang dan tujuan diadakan orientasi yang sudah kami paparkan di depan. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ini nanti akan kami jelaskan dengan singkat sekali. Kemudian yang ketiga adalah nilai dan etika OPD yang dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian yang keempat adalah tentang core value kita ASN, yaitu berakhlak. Dan yang kelima yang kami bahas atau kami paparkan lebih banyak ini mengenai rencana hasil kerja PPPK. Jawa Tengah memiliki visi, yaitu Jawa Tengah mandiri, maju, sejahtera, dan lestari, di mana urusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini dilaksanakan oleh pejabat gubernur, yaitu Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nanasujana ASMM, di mana struktur organisasi beliau kurang lebih seperti ini. Selanjutnya tentang nilai dan etika organisasi perangkat daerah yang dalam ini adalah SMA Negeri 1 Surakarta. SMA Negeri 1 Surakarta memiliki visi mewujudkan insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, disiplin, cerdas, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Untuk struktur organisasi di SMA Negeri 1 Surakarta kami gambarkan dalam bagian berikut. Kepala sekolah beliau tadi yang ada di sini, PLT Bapak Dr. Andes Muhammad Amir Zubaidi, MPD. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN PPPK, maka kita punya nilai-nilai dasar atau yang biasa kita sebut dengan core value ASN yang diakronimkan dengan berakhlak. Apa itu berakhlak? Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam aktif luar biasa. Berarti kemarin betul-betul dengan materi ini. Yang ketujuh kolaboratif. Terima kasih. Dan dalam menyelesaikan harga kami juga kami berkomitmen dengan nilai-nilai dasar ini, yaitu berikut Bapak Ibu rencana hasil kerja kami. Pertama, nilai kerja kami di SMA Negeri 1 Surakarta sebagai guru matematika. Tujuan instansi atau unit kerja kami yaitu diantaranya melaksanakan pendidikan, pembelajaran, dan pelayanan yang optimal dalam segala kondisi sehingga menghasilkan insan berprestasi dan mampu berkompetisi dalam semua bidang kehidupan. Sementara rencana hasil kerja atasan yang akan kami kembangkan, saya ambil satu saja, yaitu tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ini kami kembangkan menjadi 5 RHK kami, yaitu yang pertama adalah tersusunnya rencana perangkat pembelajaran. Kami susun dalam tabel sebagai berikut, yaitu aspek kuantitasnya tersusun dokumen rencana perangkat pembelajaran berupa ATP dan modul ajar target. Kuantitasnya adalah 2 dokumen,
Sementara kualitasnya adalah kesesuaian antara perangkat pembelajaran dengan tujuan belajar 100% sesuai target kami. Kemudian yang ketiga adalah turun waktu tersusunnya ATP dan modul ajar yang kurang lebih nanti kami targetkan 2 bulan. Sementara kegiatan dan tahapan sekaligus kami jelaskan juga output kegiatan, yaitu yang pertama membuat ATP dan modul ajar sehingga outputnya baru tersusun draft ATP, ya, baru tersusun draft ATP. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, kami berkolaborasi dengan teman untuk kemudian saling mengevaluasi, memberikan masukan terhadap modul atau ATP ajar yang kami buat. Yang produknya nanti kami mendapatkan masukan atau saran dari teman mengenai ATP dan modul ajar. Kemudian yang ketiga, tahapan kami adalah konsultasi dengan atasan yang nantinya outputnya adalah mendapatkan masukan dari atasan. Kemudian yang keempat adalah tersusunnya ATP dan modul ajar yang sudah ditandatangani. Begitu, sementara nanti portfolio atau nilai-nilai dasar yang kami angkat di sini adalah tentang akuntabel, berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Kemudian selanjutnya hal yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu tersusunnya jumlah pembelajaran dan jumlah hasil belajar siswa setelah pelaksananya KPM. Ataupun tahapannya adalah menyusun draft jurnal pembelajaran dan jurnal hasil belajar siswa yang outputnya adalah tersusun jurnal pembelajaran dan jurnal hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, mencari referensi dari sumber literasi. Output kegiatannya adalah tersusunnya materi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, melaksanakan KPM dan refleksi pasca pembelajaran. Yang outputnya nanti adalah terlaksana KPM dan refleksi pasca pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan masukan dan feedback dari hasil refleksi itu untuk perbaikan kegiatan pelajaran berikutnya. Dan outputnya adalah diperolehnya kembali sebagai masukan guru untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Yang kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang kami angkat adalah akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Baik, kalau itu untuk hal yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja atau supervisi oleh kepala sekolah. Kami lanjut untuk indikator individu. Terlaksananya kegiatan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah, kemudian presentasi melaksanakan supervisi dengan program yang direncanakan yaitu 100% dan kurun waktunya selama tersusunnya mulai dari perencanaan adalah 12 bulan, di mana kegiatannya tahapannya adalah menyusun rencana pelaksanaan supervisi. Output kegiatannya adalah tersusunnya rencana kegiatan supervisi. Yang kedua adalah pelaksanaan supervisi pembelajaran dan outputnya adalah terlaksananya kegiatan supervisi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan masukan dari atasan untuk perbaikan kegiatan belajar berikutnya dan outputnya adalah tersusunnya form supervisi sebagai masukan dan umpan balik bagi guru untuk perbaikan pelaksanaan KPM berikutnya. Kemudian nilai-nilai berakhlak yang kami angkat di sini adalah akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kemudian Bapak Ibu dan harga kami yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran atau penilaian. Dokumen yang kami paketkan adalah 3 dokumen, yaitu tersusunnya soal, kisi-kisi, kemudian tersusunnya hasil analisis, kemudian 3 tersusunnya lembar penilaian, kemudian tahapan dan output kegiatan yang pertama adalah menyusun kisi-kisi dan soal, dan outputnya adalah tersusunnya soal dan kisi-kisi, kemudian yang kedua melaksanakan tes, yang kedua outputnya adalah terlaksana kegiatan penilaian, kemudian yang ketiga adalah melaksanakan koreksi dan hasil analisis, sehingga nanti outputnya tersusun dokumen analisis hasil tes, kemudian yang keempat adalah mendapatkan umpan balik dari hasil tes, kemudian kita laksanakan remedi dan pengayaan, sehingga nomor 4 nanti output kegiatannya adalah terlaksana kegiatan remedial atau pengayaan, dan yang kelima adalah menyusun nilai atau laporan penilaian, sehingga tersusun outputnya adalah tersusunnya laporan penilaian. Dan nilai-nilai berakhlak yang kami angkat adalah akuntabel dan berorientasi pelayanan. Kemudian yang kami yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu pelaksananya kegiatan pembelajaran berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila, mana kuantitasnya adalah terlaksananya kegiatan penima mulai dari perencanaan, pemilihan tema, pelaksanaan proyek hingga gelar karya, yaitu 2 dokumen target kami. Kemudian kegiatan dan tahapannya beserta outputnya, yang pertama adalah menyusun perencanaan proyek. Kita berkolaborasi dengan tim fasilitator yang lain, yang outputnya nanti tersusun perencanaan proyek B5. Kemudian yang kedua adalah mendampingi siswa dalam menyelesaikan proyek mereka, di mana nanti outputnya terlaksananya kegiatan proyek B5 itu tadi. Kemudian yang ketiga mendampingi siswa dalam melaksanakan gelar karya, sehingga nanti output kegiatannya tersusunnya laporan P5 siswa dan kegiatan gelar karya. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan refleksi dan mendapatkan umpan balik, di mana nanti outputnya terlaksananya kegiatan refleksi dan tanggapan nanti banyak sekali dari siswa hari ini.
Kemudian penerapan nilai-nilai akhlak yang diangkat adalah akuntabel, kolaboratif, loyal, dan harmonis. Demikian Bapak Ibu mengenai kata kami, kesimpulan yang bisa kami sampaikan di sini adalah dengan adanya pelajaran ini diharapkan kita menjadi ASN yang berakhlak, itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di UPT kami, yaitu SMA Negeri 1 Surakarta, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kami sarankan dan juga manfaat barangkali dari kegiatan ini adalah yang pertama, bagi sesama pendidik, bagi kita sesama PPK Bapak Ibu, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian bagi kepala sekolah, barangkali nanti kedepannya kami mohon bimbingan Bapak Ibu agar Mas ya, agar nanti dapat melakukan pembimbingan kepada kami agar nanti kami bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian yang terakhir bagi pendidikan dan kebudayaan agar nantinya dapat mendukung kami agar dapat melaksanakan pengembangan kompetensi demi tercapainya tujuan pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi, atas perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Demikian, mohon masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya yang suaranya membuat ikut aktif ya Bapak. Ya, terima kasih Pak Sobi. Ini saya bingung mencari satu kata apa. Akhirnya ketemu excellent. Penampilannya tenang, penuh wibawa ya. Saya yakin kalau di kelas, tapi anak-anak tidak takut ya Pak ya. Saya selalu teringat begitu melihat Pak Sobi itu nanti teringat Pak Andi Wisma Brata ya, yang melihat melihat terbang. Bagus. Ada sedikit yang ingin kami kita konfirmasi ya. Jadi kalau kita sebagai ASN, core value-nya itu berakhlak, sementara pada kegiatan P5 seperti yang dirangka Pak Budi di yang kelima itu kan ada nilai bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkegiatan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Sobi, ini adakah kait hubung atau benang merah antara core value ASN yang berakhlak dengan loh itu dan Pancasila. Terus kira-kira kegiatan yang bisa kita ambil menurut Pak Sofi apa ya? Terima kasih Pak Anfani atas masukannya, atas motivasinya tadi. Baik, itu tentang kegiatan P5 ini, value yang bisa kita aplikasikan tadi kami juga sudah memberikan akuntabel, sehingga dengan P5 ini kita merancang proyek, kemudian siswa itu nanti melaksanakan proyek itu kita mendampingi, bahkan ikut menjadi peserta kadang di sana. Di sana ada nilai-nilai yang ditanamkan yang itu sangat sesuai dengan core value ASN. Ada kolaborasi. Kemudian tema yang pertama kalau di sekolah 10 adalah pembinaan global. Nah, itu luar biasa akan memberikan kepada kami pemahaman juga tentang lebih memahami juga tentang ASN berakhlak itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang harmonis, bagaimana kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, dan masih banyak sekali dengan P5 itu value ASN ini akan bisa terproduk atau bisa tereksplor di sana. Masih sesuai dengan harapan saya. Itu kan bisa juga kalau kita berakhlak, ya anak-anak berprofil belajar bahasa. Oke, terima kasih Pak Sobi, sukses selalu ke depannya untuk dinamikan keberadaannya yang lebih luar biasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Harmani selaku mentor dan kepala SMA Negeri 5 Surakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk diundang di sini sehingga bisa menambah wawasan bagi saya untuk mengikuti gerakan dari ketiga ini. Kemudian yang kedua yaitu yang sudah dipresentasikan tadi itu mungkin ada yang sepaham dengan saya atau ada yang setuju dengan saya, itu runtut. Artinya mulai dari, jadi kita ini kan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah itu kan sebenarnya kalau tidak salah itu kalau dulu saya sebagai mau menjadi seorang PNS itu kan Praja Banta. Jadi untuk karena seragamnya juga sama. Dulu pakai putih hitam berdasi juga, tapi kalau cewek itu dasinya dulu kupu-kupu. Saya dulu pakai kupu-kupu. Sehingga mungkin ini sama juga dengan Praja Banta. Sehingga berorientasi untuk mengenalkan tupoksi kita sebagai guru, juga mengenalkan kita sebagai ASN.
di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Semoga ini dapat memotivasi kami dan menjadikan kami agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.